Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau bisa dikatakan spesial nggak sih hari ini? Kalau kita lihat terutama pengalaman saya saja di setiap memasuki masa Rabu Abu, ketika bertanya hari Rabu Abu itu hari apa? Hari Rabu. Lalu perayaan Ekaristinya diadakan hari apa? Hari Rabu. Baru kali ini hari Rabu, hari Selasa. Bukan berarti Selasa Abu loh ya. Lalu suatu hal yang lebih spesial lagi, dalam perayaan Rabu Abu esok ternyata kita merayakan beberapa agenda. Yang pertama jelas Rabu Abu ya. Lalu yang kedua pesta demokrasi pemilu. Lalu yang ketiga hari Valentine ya. Makanya ada istilah ada abu di dahi, ada tinta di jari, ada cinta di hati. Susah ya, ngomongin cinta aja langsung ditepuk tangan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat terutama di dalam Rabu Abu yang kita rayakan ini, di situ sudah jelas tadi di awal Romo Markus mengatakan ada aturan-aturan yang mendasarinya. Sehingga pada akhirnya aturan-aturan inilah yang akan menuntun kita seperti apa nantinya. Aturan itu salah satunya kalau kita lihat dan kita cermati saat Romo-Romo minggu lalu membacakan surat gembala, di situ dikatakan bahwa orang yang wajib pantang itu adalah yang berumur 14 tahun ya. Lalu yang wajib puasa itu orang-orang yang dewasa sampai dengan awal umur 60 ya. Jadi kalau bisa dikatakan saya sama Romo Dismas ini masih wajib. Kalau Romo Markus udah bebas Romo ya. Silakan bisa dirayakan, tapi saya rasa ketika masih mampu silakan lakukan itu. Lalu memasuki dekat-dekat dengan Rabu Abu juga banyak orang yang bertanya, Romo, saya itu mau ajak teman saya karena teman saya ingin ikut perayaan Ekaristi Rabu Abu, mau dapat abu di dahinya, boleh atau tidak Romo? Jawabannya ya boleh, silakan saja, asalkan pemberian abu di dahi itu dimaknai sebagai sungguh-sungguh dengan pertobatan. Jangan sampai pemberian abu di dahi itu hanya untuk sosial media. Ya, karena biasanya kalau udah dapat Rabu Abu itu langsung foto begini, ininya kelihatan jelas ya. Mungkin nanti dukungan para Romo yang memberikan abu itu gede-gede ya, supaya saking bangga di sosial media kayak gitu ya. Kalau bisa seginilah ya. Lalu kalau kita lihat juga masa pesta demokrasi. Pesta demokrasi sudah dipilih untuk presiden, calon legislatif itu sudah ada. Ya, silakan pilihlah dengan hati nurani Bapak Ibu semuanya. Hati nurani yang sehat, hati nurani yang bijaksana. Karena sebagaimana yang kita ketahui ada hati nurani yang busuk, hati nurani yang tidak baik, hati nurani yang buruk. Jadi pilihlah dengan hati nurani itu. Bukan karena emosional tetapi karena rasional. Ya, saya suka ini tetapi rasional dalam memilih itu. Lalu ada presiden, pilihan 1, 2, 3. Silakan memilih dengan hati nurani yang baik itu. Ya,
Silakan mau pilih 1, mau pilih 2, mau pilih 3, silakan. Yang penting jangan pilih saya kalau kau tak mampu setia. Ya. Anang Syahrini kali ya. Lalu kalau kita lihat lagi masa Valentine, ya, hari Valentine itu berbicara tentang cinta-cinta. Ya, mau cinta apa aja ada di situ kayak gitu ya. Nah, cinta itu kalau kita lihat ternyata sabda-sabda Tuhan pada hari ini mau berbicara juga tentang cinta. Cinta kita kepada Tuhan. Boleh dilihat, boleh diamati lagi, atau boleh diingat-ingat lagi bacaan pertama hari ini. Apa yang diajak oleh sabda Tuhan, terutama ketika kita benar-benar cinta sama Tuhan. Nah, sabda Tuhan ini sebenarnya mau melihat kita sejauh apa toh cinta kita di dalam masa pertobatan ini, di dalam masa prapaskah ini. Bacaan pertama sudah sangat jelas di situ dikatakan. Masa prapaskah ini adalah masa pertobatan. Ketika kita cinta dengan Tuhan ya tentu kita diajak untuk melakukan suatu pertobatan. Pertobatan yang bukan sebatas permukaan. Makanya di dalam sabda Tuhan, di dalam bacaan pertama itu sudah sangat jelas, yang dikoyakan itu bukan pakaian, tetapi hati. Hati kita yang dikoyakan. Benar-benar melakukan pertobatan bukan sebatas permukaan, tetapi kedalaman hati itu sendiri. Lalu kalau kita lihat lagi di dalam bacaan kedua, kalau kita berbicara cinta itu tentu ada suatu pemberian. Tanpa ada pemberian, tentu cinta itu tidak akan bisa dirasakan. Suami istri harus saling memberi supaya bisa dirasakan. Seorang pasangan harus saling memberi supaya bisa merasakan cinta itu. Dan di sabda Tuhan pada hari ini kita juga diajak masa pertobatan ini, di mana kita saling memberi kepada Allah sendiri. Bukan sekedar kepada Allah, kepada sesama kita. Makanya kalau kita lihat simbol salib itu adalah hubungan Allah dengan manusia, kita dengan sesama. Di situ sudah sangat jelas di dalam bacaan kedua, bagaimana cinta kita itu kita juga diajak untuk memberi. Diajak untuk memberikan diri kepada Allah, ya tentunya dengan bermati raga itu salah satu contoh memberikan diri kita. Bukan mengendalikan, bukan sekedar menghidupkan diri kita, tetapi benar-benar mengendalikan diri kita di dalam bermati raga itu tadi. Salah satunya dengan pantang dan puasa. Memberi diri atau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya di dalam pantang dan puasa itu, di dalam masa prapaskah itu ada namanya amal kasih. Ada dana APP yang nantinya digunakan, ya, dikumpulkan. Ada juga biasanya ada namanya pendalaman APP juga. Pendalaman APP ketika kita datang ke lingkungan, bersatu dengan orang lain, bercerita, itu salah satu pemberian diri kita. Jangan dianggap sepele hal-hal seperti itu. Ketika kita datang, bercerita, mendengarkan tentang APP itu, sebenarnya kita sedang memberikan diri kita. Di situ sebenarnya kita diajak bagaimana kita juga memberikan diri kita. Lalu kalau kita lihat di dalam bacaan Injil, di situ ada 3 hal, dan 3 hal itu sudah dijelaskan bagaimana kita berpuasa, bagaimana berdoa, ya. Dan di situ pada intinya mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam suatu pertobatan hendaklah dilakukan dengan tulus. Bukan karena jago-jagoan kita dilihat orang, bukan karena prestis diri kita, tetapi karena kita punya ketulusan di dalam pertobatan ini. Inilah yang dimaksud dengan cinta yang ada di dalam masa pertobatan ini. Semoga melalui masa pertobatan ini kita semakin dikuatkan, semakin dimurnikan, semakin mengenal siapa sesama kita, siapa Allah kita, semakin benar-benar mencintai Allah. Karena ini adalah, kalau dikatakan di dalam sabda Tuhan, ini adalah hari kemenangan di mana kita benar-benar bisa kembali kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan terutama di dalam permenungan kita ini,
Bukan sekedar mau atau tidak, tetapi sadar atau tidak kalau kita ini adalah orang yang berdosa. Kalau tidak menyadari bahwa kita orang yang berdosa, itu saya rasa tidak akan mungkin bisa terjadi. Jadi saudara-saudariku, marilah melalui masa pertobatan ini, masa retret agung ini, kita diajak bagaimana kita benar-benar mencintai Allah dengan memberikan diri, dengan ketulusan, dengan pertobatan yang sempurna, yang penuh dengan kedalaman, sehingga pada akhirnya kita pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Kita dapat menjadi berkat juga untuk diri kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.